Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu merupakan rumah sakit paru kelas A milik pemerintah Republik Indonesia yang terletak di Kota Bandung. Berlokasi di Jalan Bukit Jarian nomor 40 Ciumbuluit, Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu merupakan rumah sakit satu-satunya spesialis penyakit paru yang ada di Kota Bandung. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu berdiri sejak tahun 1935 dengan nama Sanatorium Solsana. Tahun 1978 berganti nama menjadi Rumah Sakit Tuberkulosa Paru Cipaganti. Dan pada tahun 2004 hingga saat ini berganti nama menjadi Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu memiliki visi menjadi rumah sakit paru dengan kualitas prima dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian yang unggul dalam biomolekuler dan invasif paru pada tahun 2024. Misi memberikan pelayanan prima yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan dan keselamatan pasien. Menyelenggarakan pelayanan paru yang unggul dalam biomolekuler dan invasif paru. Meningkatkan kemandirian rumah sakit. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan ilmu di bidang kesehatan paru. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit paru, senantiasa berupaya meningkatkan mutu dan jenis pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan gambaran penyakit yang berkembang. Dengan budaya kerja prima, kami selalu memberikan pelayanan terbaik kami. Profesional, ramah, inovasi, melayani, amanah. Dalam menghadapi masa pandemi COVID-19, Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Bandung. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu memiliki beberapa fasilitas, di antaranya ruang bedah, asma center, rehabilitasi medis, radiologi, dan laboratorium. Selain fasilitas tersebut, Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu memiliki layanan unggulan, di antaranya biomolekuler atau patologi molekuler. Pelayanan biomolekuler adalah suatu pemeriksaan untuk mengungkap fungsi gen, interaksi metabolisme, identifikasi hubungan genetik, DNA, maupun kelainan atau mutasi genetik. Pemeriksaan biomolekuler juga dilakukan untuk menegakkan diagnosa penyakit infeksi dan non-infeksi, dan juga dapat menentukan target terapi khusus yang akan diberikan. Pemeriksaan untuk mendeteksi target gen virus SARS-CoV-2. Tes cepat ini memiliki keunggulan pada protokol pemeriksaan pada kasus terduga COVID-19 dan waktu hasil pemeriksaan yang paling cepat, namun tentunya akurat. EGFR atau Epidermal Growth Factor Receptors, yaitu pemeriksaan mutasi gen pada sel kanker kecil atau non-small cell lung cancer atau NSCLC. Keunggulan alat ini diantaranya sebagai protokol pemeriksaan pada kasus kanker paru atau NSCLC sesuai dengan pedoman penata laksanaan kasus kanker paru nasional dan internasional. Menjadi dasar atau acuan target terapi kanker paru. Di Indonesia,
Peralatan EGFR ini masih sangat terbatas, dan di Kota Bandung, Rumah Sakit Dr. H.A. Rotin Sulu menjadi rumah sakit pertama yang memiliki peralatan EGFR ini. Paru invasif. Pelayanan paru invasif adalah pelayanan di bidang intervensi paru yang bertujuan untuk diagnostik dan terapi. Pelayanan unggulan di bidang paru invasif meliputi bronkoskopi atau BC. Prosedur kesehatan menggunakan alat bernama bronkoskop melalui tenggorokan, laring, trakea, lalu masuk ke dalam bronkus untuk melihat bagian-bagian dalam paru-paru. Tindakan ini dilakukan untuk mendiagnosis dan mengobati suatu penyakit serta mengambil sampel jaringan atau mukus melalui tindakan yang disebut biopsi. Keunggulan alat ini dapat mengambil sampel jaringan atau biopsi tanpa harus dilakukan tindakan pembedahan. Cryosurgery, yaitu tindakan memasukkan probe dengan suhu dingin untuk mengambil jaringan abnormal. Keunggulannya adalah mampu meminimalisir pendarahan. Dapat digunakan untuk tindakan terapeutik. Dapat digunakan untuk tindakan diagnostik. Dan tentunya, tidak semua rumah sakit memiliki alat cryosurgery ini. Kami, Rumah Sakit Spesialis Penyakit Paru, selain melayani pasien dengan penyakit non-paru, kami pun melayani penyakit kanker paru untuk seluruh stadium dengan menggunakan peralatan modern dan berteknologi canggih, serta tenaga ahli yang teruji. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotin Sulu sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional Jawa Barat berusaha memberikan pelayanan terbaik khususnya di bidang kelainan rongga dada dan paru-paru, didukung oleh alat-alat canggih dan sumber daya manusia kesehatan yang berpengalaman. Dengan budaya kerja selalu prima, memberikan pelayanan terbaik kami, profesional, ramah, inovasi, melayani, amanah. Rotin Sulu bisa, Rotin Sulu maju. Paru sehat harapan kami. Kami siap melayani Anda. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotin Sulu, paru sehat harapan kami. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotin Sulu telah mendapatkan sistem BLU sejak tahun 2007. Komitmen kami, emergency response time kurang dari 5 menit. Telah bekerja sama dengan asuransi BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan swasta. Dan telah mendapatkan sertifikat akreditasi dari KARS dengan hasil paripurna. RSPR telah melakukan perubahan-perubahan dalam pembangunan ZI, WBK, WBBM. Tim yang dibentuk berdasarkan kriteria tertentu. Rencana pembangunan zona integritas. Sudah dibuat target capaian dan PIC masing-masing. Kami melakukan sosialisasi WBK melalui Rakorpim, kegiatan IHT, capacity building, audio sentral, upacara Hari Kesadaran Nasional, pemasangan banner, website, dan pemasangan umbul-umbul. Pemantauan dan evaluasi pembangunan melalui Rakorpim maupun telusur secara rutin. Perubahan pola pikir dan budaya kerja. Pimpinan sebagai role model seperti kegiatan vaksinasi, disiplin kehadiran, pelaporan gratifikasi. Kami juga telah menetapkan pembentukan tim agen perubahan, penataan tata laksana, SOP yang mengacu pada proses bisnis, melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, baik menyesuaikan dengan format SOP-AP maupun langkah-langkah dalam SOP tersebut. Pengukuran kinerja menggunakan elektronik, didukung adanya logbook bagi semua pegawai, adanya aplikasi e-office dan office automation. Sistem informasi, SIMCA, SIMCASPEL, SIL, SIMPEG, SAPK, manual prosedur sistem informasi terkait, hasil des
output sistem informasi terkait, printout SKP pegawai, dokumen pendukung pengisian SKP seperti logbook, inovasi unggulan yang berbeda dengan satuan kerja lain, pemberian pelayanan kepada publik menggunakan teknologi informasi, SMS reminder, Siranap, SIM RS. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM dan pemberi layanan kepada publik dengan didukung adanya help desk untuk request troubleshooting jaringan komputer dan pengembangan jaringan informasi, laporan pencapaian kinerja bagian pengelolaan SIM RS, laporan monitoring evaluasi pemanfaatan layanan yang menggunakan sistem teknologi informasi bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Keterbukaan informasi publik. Kami sudah mempunyai tim PPID selalu update informasi yang dipublikasikan. Penataan sistem manajemen SDM. Perencanaan kebutuhan pegawai sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Peta jabatan, job desk masing-masing jabatan, ABK, daftar penempatan kepegawaian, e-formasi, penempatan pegawai hasil rekrutmen mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan, yaitu selalu dilakukan evaluasi kinerja pegawai secara berjenjang, pola mutasi internal, adanya perencanaan diklat sesuai dengan persyaratan kompetensi IHT, workshop, dan pelatihan, pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan melakukan training need analysis, penetapan kinerja individu, seluruh pegawai sudah mempunyai kontak kinerja dengan pimpinan, penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku, dilakukan sosialisasi kode of conduct, monitoring dan evaluasi penerapan etika profesi. Kegiatan penyusunan RBA tahun 2020 diikuti oleh semua unsur direktur dan perjanjian kinerja tahun 2020 diambil dari RSB tahun 2020 sampai dengan 2024. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perjanjian kinerja. Rapat review RSB per semester, laporan semester pencapaian kinerja. Penerapan SPIP dilakukan dengan penyusunan profil risiko di masing-masing unit dan instalasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara bersama-sama antara SPI, komite mutu, dan instalasi terkait. Layanan publik. Rumah Sakit Paru Rotin Sulu senantiasa memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Senyum, salam sapa, menerapkan sistem antrian, kemudahan dalam pendaftaran. Verifikasi dan pengecekan berkas administrasi, pemberian informasi alur pelayanan, kemudahan dan transparansi dalam pembayaran. Terdapat petunjuk arah yang jelas, serta informasi nama-nama ruangan. Penerapan pasien safety dan pemenuhan hak-hak pasien dalam memberikan pelayanan. Kami, Rotin Sulu, siap.